Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video saya kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hidayah, NIM 11910623655, kelas 4B Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi UIN Suska Riau. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas definisi pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran itu bisa disebut juga orang yang mampu bekerja dan dalam angkatan kerja tetapi orang tersebut belum mempunyai pekerjaan atau belum ada lowongan atau tempat untuk dia bekerja. Selanjutnya, jenis pengangguran. Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua, pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran voluntari. Sedangkan pengangguran berdasarkan sifatnya yaitu terbagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran tersebut. Yang pertama, pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Jenis-jenis pengangguran siklis diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian yang menyebabkan penghentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Contohnya yaitu pengangguran akibat turunnya permintaan busana menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Contohnya, ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Nah, masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri ini akan sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga mereka harus menyesuaikan diri apabila ingin bekerja di sektor industri tersebut. Selanjutnya, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Pengangguran ini terjadi karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Ketika musim hujan, penyadap, karet, dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Kemudian di samping itu, pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Dan apabila dalam masa tersebut, para penyadap karet, nelayan, dan petani tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Nah, pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim atau pengangguran musiman. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Contohnya yaitu banyaknya pabrik-pabrik atau industri sekarang yang menggunakan tenaga kerja mesin untuk bekerja sebagai pembuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan lain sebagainya. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Selanjutnya yaitu pengangguran voluntari atau
pengangguran sukarela. Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, kemudian karena mengurus rumah tangga, dan karena sedang studi atau sedang menjalankan pendidikan di universitas tertentu. Nah, kemudian pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Contoh dari pengangguran terbuka yaitu seorang dengan lulusan S1 Teknik Mesin, dia belum mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia belum sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian ada pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam normal kurang dari 35 jam seminggu. Pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Biasanya pengangguran jenis ini memiliki jam kerja yang sedikit atau tidak sesuai sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Selanjutnya yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Contohnya yaitu seseorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, padahal seharusnya seorang dengan gelar hukum bekerja menjadi hakim, pengacara, atau jaksa. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya yaitu jumlah penganggur sama dengan jumlah angkatan kerja kali 100%. Selanjutnya penyebab pengangguran. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Kemudian ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Kemudian, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Terakhir, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Kemudian, akibat pengangguran. Akibat dari pengangguran ini yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat itu menurun, kemudian kemiskinan, daya beli masyarakat menurun, permintaan hasil produksi menurun, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, dan juga menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, yaitu pencurian, perampokan, penculikan, dan lain sebagainya. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Selanjutnya, meningkatkan biaya sosial, seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Kemudian ada cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Dan yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Kemudian, yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang terakhir, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran siklis. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Dan yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri.
Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama ada pengadaan pendidikan dan latihan untuk setiap pekerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat, meningkatkan industri padat karya. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama ada mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Kemudian ada cara mengatasi pengangguran musiman. Bagaimana caranya? Yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Terima kasih. Itulah materi saya yang berjudul pengangguran. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.